Selamat malam Jumat insan muda. Apa kabarnya malam hari ini? Masih dalam keadaan sehat kan? Kami harap begitu. Karena konon jika kondisi badan kamu sedang tidak sehat, kamu tidak akan fokus malam hari ini. Dan ketika kamu tidak fokus, hal-hal mistis akan mudah sekali mendatangi kamu. Insan muda, malam ini kita punya 2 cerita seram. Yang pertama adalah tentang sebuah SMA negeri di Bandung, dan yang kedua adalah tentang kejadian seram yang terjadi di Tol Cipularang. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa konon di 2 lokasi tersebut sering sekali terjadi kejadian-kejadian aneh. Cerita malam ini pun merupakan kiriman dari insan muda yang mengalami langsung kejadian aneh di sana. Selain itu, kita juga punya testimoni dari Kang Sam, ahli spiritual. Nanti Kang Sam akan memberikan hasil pengamatannya tentang misteri pertigaan Bank Indonesia yang beberapa minggu kemarin telah kita bahas melalui testimonial dari insan muda. Seperti apa kisah-kisahnya? Sebelum kita mulai mendengarkan malam ini, coba insan muda periksa kembali apakah semua jendela dan pintu di sekeliling kamu telah tertutup rapat. Dan pastikan juga kamu sekarang tidak sendirian, karena kami tidak bertanggung jawab dengan semua hal yang terjadi selama kamu mendengarkan acara ini. Ingat sekali lagi insan muda, jangan pernah dengerin sendirian. Sekolahku memang terkenal angker. Sudah banyak cerita-cerita mistis yang tersebar di sekolahku itu. Bahkan sudah banyak orang yang mengalaminya juga. Sekolah dengan pohon karet besar dan tua di lapangan voli di daerah Ciampelas yang menyimpan banyak sekali misteri. Entah apa sejarahnya, hingga pohon itu menjadi terkenal angker. Sampai sekarang selalu menjadi pertanyaan. Aku masih duduk di kelas 3 SMA waktu itu. Dan sekolahku itu berencana untuk membuat sebuah pensi atau bazar. Semua anak panitia sibuk mempersiapkan acara termasuk aku. Walaupun hanya panitia kelas, aku kebagian tugas jadi seksi konsumsi dan dekorasi stand kelas. Karena sebelumnya ada kesepakatan dengan teman-teman kelas kalau semua anak laki-laki wajib ikutan. Karena aku tomboy, otomatis mereka mengajakku juga. Ya, apa mau dikata. Malam itu, 1 hari sebelum acara pensi, semua seksi dekorasi sibuk mendekor semua penjuru sekolah. Dan itu yang menjadi alasan untuk menginap di sekolah. Suasana malam itu cukup ramai, karena setiap panitia kelas sibuk membuat stand atau booth kelasnya sendiri-sendiri. Sampai tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara temanku yang bilang kalau dia harus pulang karena ibunya sakit. Jadi untuk keperluan bambu yang kami butuhkan harus dipending dulu sampai dengan esok pagi. Aku mengiyakan perkataan temanku itu. Ya sudahlah, masih banyak juga anak-anak di sini, jadi nggak terlalu takut. Sambil menunggu temanku dan bambu yang dijanjikan untuk dekorasi standku, aku berusaha menghilangkan rasa ngantuk. Aku bersama keempat temanku duduk-duduk tepat di bawah pohon karet. Karena tepat di bawah pohon itu memang ada tempat duduk yang biasa dipakai nongkrong oleh anak-anak sekolahku. Kami bercanda dan mengobrol tentang kesiapan masing-masing kelas untuk pensi nanti. Sampai seorang temanku pamit untuk tiduran sebentar di kelas. Jadi otomatis kami tinggal bertiga. Ketika aku sedang asik bicara, tiba-tiba sikutku menyentuh sesuatu seperti akar gantung. Dan tanpa aku sadar, aku sudah memainkan akar itu. Lalu aku merasakan ada yang aneh dengan akar menggantung ini. Kok agak sedikit halus ya? Tiba-tiba saja tingkah isengku muncul. Aku sengaja menaruh akar itu di kepalaku dan berpura-pura menjadi hantu.
Teman-temanku menertawakanku dengan kebercandaanku itu. Lalu tiba-tiba saja ketika aku menarik akar pohon itu, sesuatu jatuh dari pohon karet itu. Dan itu disebabkan karena aku menarik akar tersebut. Dengan spontan kita semua berdiri dan mencari asal suara tersebut. Tapi ketika kita melihat ke atas, tidak ada apa-apa di situ. Dan ketika tanganku mulai melepaskan genggaman dari akar itu, aku baru sadar ternyata yang kutarik itu bukan akar penggantung, tapi itu rambut manusia yang tersambung dengan sebuah benda yang bentuknya mirip dengan kepala. Ya Tuhan, kepala manusia. Kami langsung berlari panik ke arah masjid yang letaknya tidak jauh dari pohon itu. Sesampainya di masjid, tiba-tiba saja aku menghentikan langkah cepatku. Rasa penasaranku lebih besar dari rasa takutku. Aku tidak lagi memperhatikan kedua temanku yang terus berlari ketakutan. Aku kembali perhatikan pohon karet tua itu. Samar-samar aku melihat ada sosok yang berjalan ke arah pohon itu. Yang terlihat hanyalah sosok berbaju putih panjang. Dia berjalan ke arah pohon itu dan menghilang di sana. Ya Tuhan, siapa sosok itu? Setelah sosok itu menghilang, aku kembali berjalan mencari kedua temanku tadi. Dan ternyata mereka ada di sebuah kelas tak jauh dari masjid sekolah kami. Tak lama kami mengobrol membahas soal kejadian tadi. Kami pun keluar. Jujur, kami sangat ketakutan. Dan di tengah ketakutan tersebut, aku hanya bisa berdoa. Lalu tiba-tiba sebuah cahaya lampu mobil masuk ke halaman. Mobil itu mengangkut bambu-bambu besar yang langsung disambut oleh teman-teman kami yang lain. Kami pun mendekati mereka, dan setelah menceritakan apa yang terjadi, kami mulai lagi mendekor stand kami. Hingga pukul 3 pagi, stand itu baru selesai. Dan ketika kami sedang istirahat di dalam stand, tiba-tiba dari arah kejauhan terlihat seperti orang sedang berjalan. Oh, ternyata itu guru kami yang bertugas menjaga kami yang sibuk di sekolah. Kami dengan spontan menceritakan semuanya. Guru kami pun terdiam. Lalu dia pun menyuruh kami untuk langsung berhenti mengerjakan semuanya dan menyuruh kami masuk kelas dan tidur di sana. Tanpa bertanya banyak lagi, kami pun mengiyakan. Kami berjalan masuk ke dalam kelas, dan kelasku itu berada pas dengan pohon karet tersebut. Kelas 3 IPA 4, kami pun tertidur. Keesokan harinya, temanku yang izin pulang duluan itu membangunkan kami dengan muka yang panik. Dengan rasa kantuk yang hebat, aku berusaha mendengarkan dia dan langsung mengikutinya. Dia memberitahukan bahwa telah terjadi sesuatu yang aneh dengan stand kami. Dan benar saja, ketika kami ke sana, di tempat stand kami banyak berceceran rambut-rambut yang panjang serta ceceran bunga melati. Karena kehebohan kami, sampai-sampai kejadian aneh ini akhirnya tersebar di antara para siswa dan jadi berita yang heboh. Tapi ternyata bukan cuma kami yang mengalami kejadian tersebut. Beberapa teman kami pun diganggu oleh sosok misterius itu. Dan menurut penjaga sekolah, sosok hantu penunggu pohon karet di sekolahku itu marah karena panitia lupa memberikan sesajen. Ternyata bukan cuma pihak sekolah yang melihat sosok tersebut. Bahkan beberapa pengisi acara yang soundcheck malam itu pun mengalami kejadian yang sama. Selang beberapa waktu setelah kejadian itu, ketika aku duduk di semester pertama, aku diundang kembali untuk reuni panitia pensi angkatanku. Dan kejadian tersebut masih menjadi bahan pembicaraan di antara kami semua. Tanpa terasa semakin sedikit para alumni yang masih berkumpul. Dan kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 12 lewat. Pantas sepi. Ketika aku selesai dan hendak pulang dari acara tersebut, aku
aku merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika aku memasuki mobilku yang kuparkir di pojok halaman sekolah dekat pintu yang selalu terkunci itu. Kenapa perasaanku menjadi tidak enak ya? Tiba-tiba aku merasa tempat ini sepi sekali, aneh. Dan udara terasa dingin sekali. Bulu kuduku seketika berdiri. Jantungku berdegup kencang sekali. Jujur, aku merasa ketakutan yang amat sangat. Ku coba untuk tidak menghiraukannya. Dan langsung membuka pintu dan berusaha menyalakan mesin mobilku. Aneh, mobilku tidak mau menyala. Kenapa ini? Aku coba sekali lagi. Tapi tetap sama. Suasana gelap di dalam mobilku membuatku menyalakan lampu mobil. Dan ya Tuhan, ketika aku menyalakan lampu mobil, aku melihat kaca depan mobilku dipenuhi oleh rambut. Iya, rambut. Aku tak salah lihat. Ya Tuhan, apa ini? Karena panik, aku cepat-cepat keluar dari mobilku dan lari sekencang-kencangnya kembali ke dalam sekolah. Di depan pintu masuk, aku bertemu dengan penjaga sekolah yang memang aku kenal dengan akrab. Dia bertanya kenapa aku ketakutan seperti itu. Aku menceritakan semuanya secara detail dan dia hanya tersenyum kecil. Dia bilang kalau sosok hantu pohon karet itu memang selalu mengikuti aku selama ini. Lalu dia bertanya, apakah aku pernah melakukan sesuatu di sekitar pohon karet itu ketika dulu aku masih sekolah di sini. Aku terdiam dan aku teringat kembali kejadian malam sebelum pensi dulu. Ya, aku masih ingat rambut panjang dan sosok misterius itu. Insan muda, seperti yang dijanjikan di awal tadi, sekarang kita akan ngobrol dengan Kang Sam tentang apa yang sebenarnya terjadi di pertigaan Bank Indonesia selama ini dari sudut pandang spiritual. Kang Sam, sebenarnya apa yang Kang Sam lihat di sana secara spiritual? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, selamat malam Jumat. Sebelumnya mohon dimaafkan apabila testimoni saya ini tidak berkenan di hati maupun di pikiran insan muda. Baik, pertigaan BI memang banyak sekali kejadian yang aneh dan menyeramkan untuk sebagian insan muda di antaranya. Dan menurut pandang saya secara pribadi, kejadian di pertigaan BI penyebabnya rata-rata emang karena kita tidak fokus dan kurang berhati-hati. Memang diantaranya betul ada yang celaka gara-gara gaib yang menyeberang, tapi itu mesti tanya lagi pada diri sendiri waktu itu fokus enggak. Nah, waktu 3 minggu sebelumnya pertama kali saya observasi ke sana sekitar jam malam Jumat, ya tetap malam Jumat, itu sekitar jam 2. Saya melihat 3 orang perempuan memakai pakaian zaman dulu ya, zaman dulu gaul kali ya, karena kayak rok kayak gitu terusan ke bawah. Yang satu itu berwarna merah dengan motif kembang-kembang, dan yang satu lagi warna krem kecoklatan, dan yang ketiganya memakai baju putih dengan motif bunga warna hijau karena terkanya kuning gitu. Dan mereka itu dari BI, saya melihat itu mereka dari BI keluar menembus benteng BI, dan tepat di depannya taman pertigaan mereka berhenti di situ. Terus agak beberapa lama yang perempuan memakai baju merah itu melayang ke arah Polrestabes Bandung. Dan di situ saya mikir, oh ini kali gitu kan, orang tiba-tiba ada yang melihat si hantu itu.
Dan akhirnya minggu berikutnya ke sana lagi, itu sama masih tetap dalam sekitar jam 2 malam Jumat. Dan ternyata saya perhatikan di BI itu tidak ada perempuan yang minggu kemarin saya lihat gitu. Cuman saya nengok, saya merasakan di sebelah kanan ternyata kan balai kota itu. Saya berdiri di trotoar balai kota dan saya melihat ke arah balai kota. Betul, ternyata si 3 perempuan itu bukan dari BI munculnya, tapi dari balai kota. Dari balai kota mereka melayang tembus ke BI seperti minggu kemarin, tembus ke benteng BI, lalu berhenti di pertigaan taman. Lalu yang satunya lagi yang masih berbaju merah itu melayang ke arah Polrestabes Bandung. Seperti itu. Dan minggu berikutnya atau 1 minggu yang lalu itu sekitar jam 3 malam Jumat, akhirnya kami pun berinteraksi secara spiritual. Dan kesimpulannya secara singkat adalah betul mereka tidak merasa mengganggu atau menepakan atau apapun itu. Hanya perputaran roda kehidupan mereka, alam gaib di sanalah seperti itu. Dan secara spiritual atau secara gaib juga, kalau perempuan atau si gaib ini yang berbaju merah itu zaman dulunya selalu mengadakan pertemuan dengan pacarnya di Polrestabes zaman dulunya. Tapi sebenarnya bukan di Polrestabes, tapi di sampingnya gitu. Jadi si perempuan berbaju merah ini selalu mengadakan pertemuan dengan pacarnya waktu zaman dulu di situ. Dan wajar saja kalau ada orang atau insan muda yang melihat gaib si merah ini sedang melintas dan akhirnya celaka karena mungkin insan muda atau Anda sendiri yang kurang fokus. Jadi marilah kita bersama-sama selalu berzikir supaya kita tetap selalu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam hati maupun dalam alam pikir kita, supaya tetap kita fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi insan muda penjelasan dari Kang Sem. Semoga ketika insan muda melewati daerah tersebut lebih berhati-hati dan tetap fokus. Jangan sekali-kali insan muda selalu menyalahkan mereka yang berada di luar dunia kita, karena kita secara tidak langsung hidup berdampingan dengan mereka. Siapa sangka liburanku ke Bandung kala itu menjadi sebuah liburan yang tak pernah bisa kulupakan sampai saat ini. Sebelumnya aku tidak pernah tahu tentang rumor dan kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi di jalan tol Cipularang di sekitar kilometer 68, kilometer 70, dan kilometer 100. Sampai akhirnya aku mengalaminya sendiri. Adikku sangat senang sekali setelah tahu kalau akhir pekan ini aku akan mengajaknya pergi ke Bandung untuk liburan. Apalagi saat aku bilang akan membawanya pergi ke sebuah objek wisata kolam renang air panas. Setelah mengemas barang-barang dan berpamitan dengan orang tua, Jumat malam itu aku dan adikku pergi memakai mobil dari Jakarta menuju Bandung. Aku sengaja pergi saat malam hari untuk menghindari kemacetan kota di akhir pekan. Tak ada perasaan aneh ataupun resah saat aku mulai memasuki pintu tol Cipularang. Di tengah perjalanan, ketika aku dan adikku sedang asik mengobrol, merencanakan tempat-tempat mana aja yang akan kami kunjungi, tiba-tiba saja di belakang mobilku ada sebuah mobil yang memberikan lampu dim kepadaku. Lalu aku mengambil jalur kiri karena berniat ingin memberi jalan untuk mobil itu. Tapi mobil itu pun ikut ke kiri dan kembali memberikan sinyal lampu dim kepadaku. Aku sudah berkali-kali memberikan jalan, tapi tetap saja mobil itu malah terus mengikutiku sambil terus memberiku isyarat lampu dim. Ini orang kenapa sih? Aku jadi kesal dan merasa terganggu. Adikku pun mulai takut. Akhirnya
aku menancap gas berusaha menghindari dari lampu dim mobil di belakangku. Namun, tetap saja mobil itu mengikutiku. Konsentrasiku jadi terganggu. Aku memperhatikan mobil itu dari spion tengah dan berusaha menebak jenis mobilnya dan kira-kira siapa. Lampu dim mobil itu semakin menggangguku. Sejenak konsentrasiku buyar dan saat tersadar jarak beberapa meter tepat di depanku sudah ada truk pasir yang juga sedang melaju. Astaga. Sejak kapan truk itu ada di depanku? Aku kaget dan berusaha mengendalikan setir mobilku. Dan untungnya aku segera bisa menyalip truk itu dan berhasil kembali ke jalur dengan selamat. Namun anehnya, mobil yang tadi mengikutiku dan memberi lampu dim padaku, mobil itu sudah tidak ada. Padahal tadi jaraknya lumayan dekat dan seharusnya mobil itu masih bisa terlihat. Akhirnya, untuk menenangkan diriku, aku berhenti sejenak di kilometer 70 di jalan tol Cipularang. Saat itu, adikku menangis karena shock. Kemudian, aku mencoba menenangkan adik laki-lakiku ini. Dan setelah tenang dan siap melaju lagi, adikku menahanku karena dia ingin buang air kecil. Adikku keluar dari mobil, lalu berlari kecil menjauh dari mobilku. Loh, Dek mau kemana, Dek? Dek, jangan jauh-jauh, Dek. Aku berusaha memberitahu pada adikku yang mulai tak terlihat dari jarak pandangku. Aku menjadi khawatir dan baru saja aku akan menyusulnya. Tiba-tiba saja pintu penumpang depan mobilku terbuka. Dan ternyata itu adikku. Aku marahin dia, tapi adikku hanya tersenyum. Sudahlah, kemudian kami pun melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Sesampainya di Bandung, kami pun jalan-jalan, belanja, dan mengunjungi beberapa objek wisata. Tapi adikku terlihat tidak antusias. Ia lebih banyak diam dan mukanya pucat. Aku bertanya, apakah dia sakit? Tapi adikku hanya menggelengkan kepalanya. Bahkan sampai di kolam renang air panas pun dia tidak mau berenang. Aneh, tidak biasanya adikku seperti ini. Minggu malam saat aku sedang tertidur, tiba-tiba saja adikku membangunkanku dan merayuku untuk pulang. Ya dengan terpaksa, akhirnya aku mau pulang. Lagi pula, aku takut kalau adikku sakit. Jadi sepertinya aku harus mengakhiri liburan ini. Jam 10 malam, aku dan adikku bertolak dari Bandung ke Jakarta dan kembali memakai jalan tol Cipularang. Di perjalanan, adikku hanya tertidur. Konsentrasiku saat itu sedang tidak fokus karena aku mengantuk. Tapi aku masih memperhatikan rambu jalan yang aku lewat. Setelah melewati kilometer 68, suasana hening di mobilku tiba-tiba saja terpecah ketika adikku berkata dia ingin buang air kecil. Kak, stop di sini, Kak, sebentar. Aku pengen pipis, bisik adikku. Akhirnya sekitar kilometer 70, aku menepi. Lalu adikku turun dari mobil dan aku masih memperhatikan adikku yang mulai berjalan perlahan menjauh dari mobilku. Aku memperingatkan adikku yang sosoknya perlahan mulai hilang dalam kegelapan agar tidak terlalu jauh seperti kemarin. Terasa sangat janggal ketika hampir 15 menit aku menunggu, tapi adikku tidak kunjung datang. Kemudian aku turun dari mobil dan mulai berteriak memanggil adikku. Namun tidak ada jawaban. Jalanan yang gelap kala itu membuatku kesulitan untuk mencari adikku. 1 jam sudah aku berusaha mencari adikku, sampai akhirnya aku memutuskan untuk menelpon petugas tol untuk membantuku. Selamat malam, Pak. Begini, Pak, saya Ferry. Saya kehilangan adik saya yang berumur 8 tahun dan sekarang saya berada di kilometer 70 dari arah Bandung menuju ke Jakarta, Pak. Tuturku dengan gelisah. Lalu petugas tol
nampak menjawab dengan tenang dan tiba-tiba saja memberikan ciri-ciri adikku yang hilang. Setelah aku iyakan, bilang kalau adikku ada bersama mereka di gerbang tol keluar Cipularang. Astaga, ya Tuhan, kenapa adikku bisa ada di sana? Bukannya tadi kan dia. Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju pos gerbang tol. Dan ternyata memang benar, itu memang adikku yang berada di pos itu. Aku langsung memeluknya dengan erat. Aku yang masih emosi dan kesal dengan kelakuan adikku yang tiba-tiba saja lari dan menghilang. Kemudian aku langsung memarahinya. Tapi salah seorang petugas tol itu bilang, Mas, udah Mas, jangan dimarahin. Kasihan adik Mas ini, dia udah di kantor kami sejak 2 hari yang lalu. Mendengar itu jelas membuat aku kagetnya bukan main. Lalu adikku membenarkannya sambil menangis. Dia bilang kalau aku meninggalkannya saat dia buang air di sebelah mobil. Walaupun ketika itu dia sudah berteriak-teriak memanggilku. Serentak aku mendadak terduduk lemas karena aku belum bisa percaya itu semua. Kemudian petugas tol itu bercerita, entah kenapa di sekitar kilometer 68 sampai kilometer 72 memang rawan hal-hal mistis seperti itu. Bahkan terkadang menyebabkan kecelakaan sampai kematian. Kemudian petugas tol itu berpesan, jika melewati daerah tersebut harus ekstra hati-hati. Dan seketika mendengar cerita itu, tenggorokanku mulai kering. Aku tidak bisa berkata apa-apa karena aku masih tidak percaya. Aku meninggalkan adikku selama 2 hari di pos jalan tol Cipularang sendirian. Ya Tuhan, karena ini masalahnya. Selama 2 hari itu aku bersama adikku liburan di Bandung. Berarti selama 2 hari kemarin yang bersama aku di Bandung itu siapa? Insan muda, itulah 2 cerita untuk malam hari ini. Cerita-cerita tadi dimaksudkan bukan untuk membuat kita takut. Dan kami berharap cerita-cerita tadi bisa membuat kita lebih waspada, peka, dan yang paling penting bisa menguatkan iman kita atas Sang Pencipta. Karena tidak ada yang perlu kita takuti di dunia ini kecuali Dia yang Maha Kuasa. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu Kamis depan. Selamat tidur, selamat bermimpi buruk, dan kita bertemu lagi minggu depan. Dan selalu ingat insan muda, jangan pernah dengerin sendirian.